Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya Bapak Yu dari SV1 Bantul. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar mengenai IPA pada tema 3 dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini secara khusus saya menyampaikan materi mengenai enzim-enzim dalam pencernaan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari part-part sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan juga share supaya nanti channelnya bisa lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, oke, apa saja peran dari enzim pencernaan di dalam tubuh kita? Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa enzim ini adalah sesuatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Nah, karena di sini yang dibahas adalah enzim pencernaan, maka artinya ini adalah zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar dalam sistem pencernaan kita. Nah, seperti nanti yang dihasilkan oleh mulut, kemudian lambung, usus halus, dan lain sebagainya. Enzim pencernaan dalam tubuh kita sangat berperan penting, yaitu membantu tubuh kita dalam proses pencernaan yang dimulai dari makanan yang masuk melalui mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Nah, artinya nanti di dalam mulut, lambung, usus halus, pankreas, maupun hati ini akan ada enzim-enzim tertentu yang akan berguna untuk membantu proses pencernaan kita. Nah, sekali lagi, bahwa enzim ini tidak secara langsung dilewati oleh makanan, namun mereka berperan dalam memecah makanan-makanan hingga menjadi molekul atau bagian yang lebih kecil, sehingga nanti bisa lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut kita ada enzim amilase. Mulut menghasilkan suatu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air lidah yang bernama enzim amilase. Enzim amilase atau ptyalin memiliki fungsi yaitu mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Dan sebagai bahan ujinya, kalian bisa memakan nasi lalu mengunyahnya dalam waktu yang relatif lama, maka nasi akan menjadi terasa lebih manis. Nah, ini membuktikan bahwa enzim amilase ini yang dihasilkan oleh kelenjar ludah sudah bekerja. Nah, posisi dari kelenjar ludah yang bisa menghasilkan enzim amilase ini ada di sekitar mulut kita. Nah, misalnya di bawah lidah, kemudian di rahang bawah, maupun di kelenjar di bawah telinga kita. Begitu ya, enzim yang dihasilkan oleh mulut kita. Yang kedua, kita menuju lambung. Lambung menghasilkan beberapa macam enzim, diantaranya adalah HCl, renin, dan juga pepsin. Di dalam lambung terjadi reaksi kimia yang disebabkan karena adanya enzim-enzim, yaitu renin, pepsin, dan juga asam lambung atau kita kenal dengan istilah HCl. Oke, kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah asam lambung atau HCl. Adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, HCl juga membantu kerja enzim pepsin dalam mengubah protein. Nah, artinya ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, maka asam lambung ini juga akan bekerja untuk memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil lagi sehingga bisa diserap lebih mudah oleh tubuh kita. Berikutnya ada enzim renin, masih dari area lambung. Adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kemudian enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, proteasoa, dan polipeptida. Nah, inilah beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung kita. Oke, yang ketiga kita menuju bagian berikutnya yaitu pankreas. Nah, pankreas ini posisinya seperti ini dalam gambar. Pankreas ini menghasilkan beberapa enzim. Nah, beberapa enzim diantaranya antara lain ada tripsin, lipase, amilase, dan karbohidrat. Kita mulai yang pertama dari tripsin. Tripsin memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida.
Kemudian enzim lipase memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Enzim karbohidrat memiliki fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Nah, sekali lagi seperti bagian-bagian enzim sebelumnya, enzim-enzim ini berguna atau berfungsi untuk memecah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi bagian yang lebih kecil. Menuju organ pencernaan yang berikutnya adalah usus halus. Apa saja enzim yang dihasilkan oleh usus halus? Ada beberapa enzim, diantaranya yang pertama adalah enzim maltase. Adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kedua adalah enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan juga glukosa. Berikutnya ada enzim enterokinase. Adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Dan yang berikutnya ada enzim lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan juga asam lemak. Enzim peptidase adalah enzim yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan yang terakhir adalah enzim sukrase, adalah enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Nah, ini sekali lagi enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Berikutnya adalah hati. Hati sebenarnya tidak termasuk dalam kelenjar yang menghasilkan enzim, namun organ ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pencernaan di tubuh. Hati menghasilkan cairan yang diberi nama cairan empedu. Nah, cairan ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, baik itu lemak nabati maupun lemak hewani, maka ada hati yang berfungsi untuk mengemulsikannya. Nah, berikut ini adalah tabel rangkuman atau rekapan dari beberapa organ yang menghasilkan enzim, kemudian jenis-jenis enzim pencernaannya, kemudian fungsinya di dalam sistem pencernaan tubuh kita. Dan begitu ya materi untuk enzim hari ini, silahkan nanti dipelajari kembali, dan jangan lupa untuk like dan juga share serta komen, dan terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.